Di antara kesukaan anak kecil, dia lebih senang bila diberi kesempatan untuk bermain. Bahkan, bila perlu orang tua menyempatkan diri untuk menemani anaknya bermain sekalipun hanya sebentar. Bermain jika tidak melampaui batas dan tidak membahayakan, diizinkan oleh Islam. Allah menjelaskan tentang saudara Nabi Yusuf ketika berkata kepada ayahnya, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Qs. Yusuf 12. Syekh Mustafa Al-Adawi berkata, tidaklah ayahnya melarang anaknya, Nabi Yusuf, diajak bermain-main oleh saudaranya melainkan karena takut dimakan serigala atau kelengahan saudaranya, sebagaimana kelanjutan ayat sesudahnya. Ini menunjukkan bahwa menurut asal, anak kecil boleh bermain-main. Fiqhu Tarbiyatil ABN 1/70, berilah kesempatan anak bermain dengan temannya karena pembawaan anak kecil suka bermain, hendaknya orang tua memberi kesempatan dia bermain. Tetapi ingat, harus diawasi, terutama bila bermain dengan temannya. Maklum, si kecil belum sempurna akalnya. Boleh jadi dia bermain merusak fisiknya, atau mengganggu temannya. Jika dia salah, orang tua hendaknya meluruskannya. Aisyah berkata, aku pernah bermain bersama anak-anak perempuan di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku juga mempunyai teman-teman yang biasa bermain denganku. Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, mereka bersembunyi dari beliau. Sehingga beliau memanggil mereka supaya bermain bersamaku. Hr. Bukhari 5665. Anak hendaknya diajak bercanda dan tertawa. Bercanda dan tertawa bagi anak menunjukkan hati senang dan gembira. Dengan gembira, wawasan anak akan luas, pun pola berpikir dan gerakannya. Hal ini sangat membantu keterampilan anak berbicara dan mengungkapkan isi hatinya kepada temannya. Bahkan, bila perlu orang yang alim bisa mengajak mereka bercanda. Mahmud bin Arabi berkata, aku mengingat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau melumpuhkan air ludahnya di wajahku, saat itu aku baru berumur 5 tahun. Hr. Bukhari 75. Kita boleh bercanda dan tertawa dengan anak kecil, karena tertawa dapat menghibur hati anak dan terkadang menghentikan tangisan. Bahkan, dapat menghilangkan kesedihan hati dan lelah kita, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah kamu sering tertawa, karena sering tertawa akan mematikan hati. Hr. At-Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani dalam AS Sahih 2/18. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa sering bergurau, maka dia akan menjadi hina. Syu'abul Imam Al-Baihaqi 11233. Berilah kesempatan putri kita untuk bercanda dengan temannya. Tidaklah heran bila anak perempuan lebih banyak bicara dibandingkan dengan anak lelaki. Hal ini insya Allah akan membawa perkembangan berpikir bagi anak dan melatih untuk mengungkapkan isi hati mereka. Kelak masa depannya bisa berdakwah, mendakwahi keluarga dan temannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutupiku dengan pakaiannya, sementara aku melihat ke arah orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid, sampai aku sendirilah yang merasa puas. Karenanya, sebisa mungkin kalian bisa seperti gadis belia yang suka bercanda. Hr. Bukhari 4835. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiriku ketika aku sedang bermain bersama beberapa anak sebayaku. Beliau mengucapkan salam kepada kami. Hr. Muslim 4533. Bercanda pada saat mengenakan baju. Kapan saja bapak dan ibu bisa bercanda dan menghibur anaknya agar hati mereka tetap mesra dengan bimbingan orang tuanya. Semisal saat sang ibu sedang memakaikan baju anaknya, dengan kata-kata, waduh, bagusnya, sambil diajari doa ketika mengenakan baju. Demikian juga dibetulkan tangan mana yang didahulukan bila mengenakan atau mencopotnya. Ummu Khalid binti Khalid radhiyallahu anha berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi baju yang bersulam sutra, lalu beliau bersabda, menurut kalian, siapa yang paling berhak untuk memakai kain ini? Orang-orang pun diam. Beliau lalu bersabda, datangkanlah Ummu Khalid kepadaku. Beliau lantas memberikan kain tersebut dan memakaikannya kepadanya. Setelah itu beliau bersabda, semoga tahan lama hingga Allah menggantinya dengan yang baru, panjang umur. Beliau mengatakannya hingga 2 kali. Lalu beliau melihat corak baju itu, sambil menunjukkan tangannya kepadaku. Beliau bersabda, wahai Ummu Khalid, ini bagus, wahai Ummu Khalid ini bagus. HR Al-Bukhari 5397. Begitulah seharusnya orang yang berilmu berupaya bercanda dengan anak kecil, agar ikatan batin anak kepada orang yang berilmu semakin kuat untuk masa depannya. Anak laki-laki suka bermain burung, tidak mengapa bila anak kita ingin dibelikan burung atau bersenang-senang dengannya. Namun harus diberi makan dan minum, agar dia mengamati besarnya kekuasaan Allah. Bila perlu, anak diajak untuk berpikir sejenak. Abu Attayyah berkata, saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bergaul dengan kami, hingga beliau bersabda kepada adikku, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nukhair, nama burung, HR Al-Bukhari 5664, bila perlu sediakan ayunan untuk mainan anak-anak, boleh dihibur dengan dibuatkan ayunan, agar mereka senang. Seperti Aisyah radhiyallahu anha bermain ayunan dengan temannya ketika berumur 6 tahun. Aisyah berkata, ketika kami tiba di Madinah, aku terkena penyakit demam selama sebulan. Setelah itu rambutku tumbuh lebat sepanjang pundak. Ummu Ruman radhiyallahu anha lantas mendatangiku waktu aku sedang bermain ayunan bersama beberapa orang teman perempuanku. Sahih Muslim 2547. Bila perlu, Pasutri ikut bercanda pula untuk menghilangkan ketegangan dan menghilangkan amarah masa silam. Karena anak pernah dimarahi oleh orang tua, maka alangkah baiknya bila suatu saat orang tua bercanda untuk menghibur diri dan anaknya juga. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan waktu itu aku masih gadis kecil, badanku masih kurus, belum gemuk. Lalu beliau berkata kepada sahabat, silakan kalian berjalan duluan. Mereka pun berjalan duluan. Beliau berkata kepadaku, ayo, segera kamu berjalan cepat, sehingga aku bisa mengejarmu. Aku segera mengejar beliau, sehingga aku menang. Lalu beliau diam. Selang beberapa lama tatkala aku bertambah gemuk, badanku menjadi berat dan aku lupa, aku ikut keluar bersama beliau lagi. Lalu beliau bersabda, wahai orang-orang, silakan kalian pergi duluan. Lalu mereka pergi duluan. Beliau berkata kepadaku, ayo, segera kamu berjalan cepat, agar aku bisa mengejarmu. Lalu aku mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tiba-tiba beliau mengejarku dan aku kalah. Mulailah beliau tertawa sambil berkata, nah, sekaranglah balasan kekalahan dahulu. HR Ahmad 57, disahihkan oleh Al-Albani dalam AS Sahih 1-204, larangan pada saat bergurau dan bercanda. Tidak semua permainan dan canda bermanfaat bagi anak. Bahkan sebaliknya, terkadang malah merusak akhlak dan ibadah mereka. Maka ketika Islam membolehkan orang dewasa dan anak-anak bercanda, maksudnya bila hal itu membawa maslahah. Jika tidak ada baiknya, bahkan merusak akidah, ibadah dan akhlak, hukumnya juga haram. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bila anak sedang bermain. Di antaranya, jauhkan mereka dari permainan yang merusak akidah dan akhlak, seperti joget, menari, menyanyi, cerita dusta, menggunakan permainan yang merusak badannya seperti bunga api, petasan, atau permainan yang membuat candu misal main domino, remi, atau yang berbau judi, seperti main kelereng dan semisalnya. Jauhkan pula anak dari bermain di tempat kotor. Hindarkan anak dari permainan yang mengakibatkan mereka tidak beradab dengan orang tua, misalnya,
Pernah saya menyaksikan ketika anak melihat orang gulat, smackdown, di TV, orang tuanya ditinju, bahkan saudaranya juga. Imam Al-Bukhari berkata, segala gurauan adalah batil jika memalingkan dari ketaatan kepada Allah. Lalu beliau membawakan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa mengatakan kepada saudaranya, mari kita taruhan, hendaknya ia segera bersedekah. Hr. Bukhari 5826. Hal lain yang perlu diperhatikan, hendaknya dibatasi waktunya dan diupayakan berhenti pada waktu salat, membaca Al-Quran, pada waktu belajar, waktu makan, waktu istirahat dan waktu tidur. Karena terkadang ketika anak asik bermain, lupa segala-galanya. Tentu ini berbahaya bagi anak itu sendiri. Semoga saat kita mengawali pendekatan kepada anak didik dengan diajak bermain dan senda gurau membuahkan ketaatan anak kepada kedua orang tua dan mudah menerima nasihat, sehingga menjadi anak yang salih dan salihah. Amin.